Ahok sebut HUT Jakarta kali ini adalah HUT yang paling pahit. Waspadalah di balik game yang menarik, bahaya mengintai anak-anak. Halo pemirsa, Indonesia Malam kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini tanah air. Saya David Tobing, kita mulai informasi pertama dari Jakarta. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang bahan bangunan di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan pagi tadi. Tim pemadam kebakaran harus membongkar paksa atap dan teralis besi untuk masuk ke titik api. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi kejadian. Petugas pemadam akhirnya memadamkan api melalui atap rumah yang berada tepat di sebelah gudang yang terbakar. Menurut saksi mata, sebelum kejadian terdengar suara ledakan keras dari dalam gudang. Tak lama kemudian asap hitam mengepul. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Seluruh bangunan lantai 2 gudang material ludes. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Pemirsa, meski hari libur, kemacetan diperkirakan terjadi di sejumlah jalan di ibu kota Jakarta hari ini. Padatnya kendaraan terjadi di sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, tempat berlangsung kampanye akbar pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Kemacetan kendaraan terjadi dimulai dari arah Gatot Subroto menuju Senayan, Jakarta. Kepadatan kendaraan juga terjadi di Jembatan Semanggi, Jakarta. Ini akibat banyaknya bus yang membawa simpatisan tidak diperbolehkan masuk dalam area Gelora Bung Karno, sehingga bus harus berhenti di dekat pintu masuk Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menurunkan para simpatisan pendukung Prabowo Hatta. Dan pukul 15 siang nanti di sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman akan digelar Karnaval HUT Jakarta. Ya pemirsa, hari ini Jakarta tepat berusia 487 tahun. Perayaan HUT Jakarta sejak pagi tadi berlangsung meriah. Namun Basuki Cahayapurnama sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta menyebutkan bahwa perayaan HUT kali ini adalah HUT paling pahit. Inilah sebagian aksi dari 487 patung hidup yang mewarnai acara ulang tahun Jakarta Minggu pagi di kawasan Monas, Jakarta. Kehadiran patung hidup ini juga menarik perhatian pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam pidatonya, Ahok menyatakan HUT Jakarta kali ini adalah HUT paling pahit. Betapa tidak, di hari ulang tahun kali ini tidak ada satupun penghargaan Adipura diraih Jakarta. Karena itulah, Ahok berharap PNS di lingkungan DKI bekerja lebih keras lagi. Saya berani menjamin kalau 60% sampai 80% masih banyak PNS DKI yang berdedikasi untuk menjadikan Jakarta baru, Jakarta maju. Ahok juga menekankan soal sampah yang diakui bertambah menjadi 7.000 ton sejak larangan membuang sampah di sungai diberlakukan. Dan pedagang kaki lima juga menjadi sorotan PLT Gubernur DKI Jakarta ini. Dari Jakarta, Retno Ayu dan Mus Mulyadi melaporkan. Ya pemirsa, tepat di usia 487 tahun Jakarta hari ini, apakah harapan warga ibu kota? Masih macet, Mbak. Mudah-mudahan Jakarta ke depannya semakin maju, semakin sukses. Mudah-mudahan Jakarta itu bebas dari banjir juga. Semoga tambah tidak macet lagi, tambah tertib. Pedagang kaki lima udah nggak terlalu banyak lagi di pinggir jalan. Macet, sampah, banyak perampokan juga sering kan. Lebih membenahi di bidang kemiskinan. Ya, rangkaian acara ulang tahun ke-487 Jakarta telah berlangsung sejak semalam dengan diadakannya Jakarta Night Festival. Namun sayang warga Jakarta masih saja bandel membuang sampah seenaknya. Pertunjukan seni budaya Papua tampil di ibu kota Sabtu malam.
Hentakan tifa, alat musik khas Papua ini, mengiringi gerak tari para pemuda asal Papua ini. Pertunjukan ini dikemas menjadi bagian dari Jakarta Night Festival. Ada 3 panggung yang didirikan sepanjang Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta Pusat. Salah satunya panggung yang diisi dengan aksi Jakarta Percussion Carnival. Beragam acara yang digelar dalam rangka Jakarta Night Festival ini mengundang ribuan warga datang memadati ruas jalan, mulai dari Monas hingga Bundaran HI. Sebenarnya sih belum pernah sama sekali ke sini tiap ulang tahun Jakarta. Iseng aja sih pengen lihat gitu kayak gimana suasananya. Jakarta Night Festival tambah semarak dengan kehadiran Duta Sheila on Seven di panggung yang berlokasi di Monas ini. Kemeriahan dalam rangka hari ulang tahun ke-480 Jakarta berakhir tengah malam tadi. Namun sayang, kala pesta ulang tahun usai, yang tersisa tumpukan sampah. Ya, setiap kali ada acara besar di Jakarta, banyak warga yang membuang sampah sembarangan di arena perhelatan. Setiap hari kita mengeluh soal banjir di Jakarta, padahal kita juga penyebabnya. Sampah-sampah ini menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta tak kunjung usai. Semoga di usia yang ke-487 bagi Jakarta, warganya lebih sadar untuk menjaga kotanya. Dari Jakarta, tim liputan RCTI melaporkan. Sebagai ibu kota negara, Jakarta terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kota yang dari dulu menjadi pusat perdagangan ini menjelma sebagai metropolitan. Modernisasi yang ada dilakukan di Jakarta seolah melupakan pembangunan warga yang hidup di dalamnya. Inilah potret Jakarta yang ulang tahunnya ke-487 tahun. Mengenang hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni. Kalau kota itu berulang tahun, kota itu memberikan apa untuk masyarakatnya? Ya, Jakarta ini ada untuk siapa? Sudahkah Jakarta membangun rakyat yang hidup di dalamnya? Kota ini mengawali sejarahnya sebagai kota pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, lalu berubah menjadi Jayakarta, lalu Batavia, dan sejak 1942 namanya menjadi Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara di bawah pimpinan wali kota. Dan pada tahun 1964, statusnya dinaikkan setingkat provinsi dan menyandang daerah khusus ibu kota Jakarta DKI di bawah pimpinan gubernur. Hingga hari ini, Jakarta sudah mengalami banyak pergantian pimpinan. Semua menjabat bukan tanpa visi misi. Namun pembangunan Jakarta yang modern ini masih menyisakan masalah dan pertanyaan besar. Lalu untuk siapa kota ini dibangun? Jakarta ini terus melakukan pembangunan. Pertanyaannya adalah kadangkala pembangunan yang dimulai sejak periode kolonial bahkan prakolonial sampai hari ini sering dipertanyakan sebenarnya pembangunan itu untuk siapa gitu. Bangunan beton mendominasi Jakarta sekarang, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Untuk yang terakhir ini, Jakarta menjadi kota yang paling banyak mal. Setiap titik wilayah pusat belanja ada. Kota yang modern ini terkesan hanya jadi kota yang diisi masyarakat konsumtif, doyan belanja, dan pamer kekayaan. Lihat saja jalanan ibu kota ini, penuh dengan kendaraan pribadi. Pemerintah pun seperti tak punya cara untuk bisa mendidik masyarakatnya menggunakan angkutan umum yang memang belum memadai. Sehingga sekali lagi Jakarta, kalau kita mau sebut pada zaman kolonial ketika dibentuk oleh Y.P. Kun sebagai kota yang disebut sebagai kota konsumtif. Hari ini kenapa setelah kita merdeka kita hidupkan lagi Jakarta menjadi kota konsumtif, masyarakat yang konsumtif. Jakarta sepertinya butuh kepemimpinan kuat. Kota ini dulu pernah punya gubernur legendaris Ali Sadikin. Ia dinilai mampu memimpin ibu kota yang semrawut menjadi kota berkonsep metropolitan. Selain dikenal keras, tegas, dan berani, Bang Ali juga merupakan pemimpin yang memiliki visi yang jauh ke depan.
Putra bangsa kelahiran Sumedang ini diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada 28 April 1966. Saat itu di tengah prahara pasca Gestapo 1965, Bung Karno berpikir keras tentang persoalan yang ia belum selesaikan, yaitu membangun Jakarta. Saya pikir sampai hari ini pun kita masih belum menemukan orang yang kita anggap mampu menyaingi, mampu menduduki posisi yang lebih mulia, bahkan setara dengan Muhammad Husni Tamrin dan Ali Sadikin. Bang Ali dipercaya menjadi Gubernur Jakarta lantaran dianggap keras kepala. Dan justru karena pembawaannya yang kepala batu itu, dia berhasil memimpin Jakarta. Sayang, sejak kepemimpinannya berakhir, ibu kota ini rindu sosok seperti Ali Sadikin yang bisa menata kota menjadi kota yang nyaman, aman, dan berdaya bagi warganya. Lihat saja Jakarta sekarang, semrawut, sudah jelas terlihat, macet di mana-mana, banjir, banyak sampah, dan para pedagang kaki lima yang tidak tertata. Terlalu banyak masalah kota ini yang belum selesai. Problem yang sudah seperti benang kusut, dan karena itu menurut saya persoalan-persoalan ini saya percaya tidak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur, seorang wakil gubernur yang bahkan bekerja berdua. Karena itu menurut saya di ulang tahun Jakarta yang harus disadari adalah bahwa persoalan-persoalan besar Jakarta itu hanya bisa diselesaikan apabila seorang gubernur, seorang wakil gubernur mampu menjadi medium partisipasi publik, mengajak kepala dan kekuatan publik untuk berpikir, untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta yang menurut saya sudah seperti benang kusut begitu. Dan menurut saya hanya bisa diselesaikan secara bersama. Kota Jakarta sudah berusia 487. Sudah banyak perubahan di kota ini, namun tentu saja di usia yang tidak lagi muda, harusnya kota Jakarta sudah bisa setara dengan kota besar lain di dunia yang berhasil melepaskan masalah perkotaannya. Nastasia Pratsindela, Yostovan, Global TV, Jakarta. Informasi hangat seputar dunia politik akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.